Kaisar Perang Bab 491-500 Noveltun. Bab 491, Kemunculan Prinsip Terakhir. Sejak awal Kaisar bergelar hanya sebatas gelar, mereka yang mendapatkan pengakuan prinsip wilayah leluhur dan mengendalikannya maka mereka memiliki kelayakan disebut sebagai Kaisar. Bahkan mereka yang menyandang gelar Kaisar saat ini tidak lebih dari kultivator tingkat Sein lapisan ketiga yang jauh lebih kuat dari biasanya dengan dao tak terkalahkan. Namun harus Bing pikirkan kembali, Xiao Yuan yang dapat membuat segel dao Kaisar dengan dirinya sekarang itu berarti dao miliknya sudah mendapatkan pengakuan penuh dari prinsip wilayah leluhur. Pencapaian yang dilakukan Xiao Yuan ini mungkin adalah yang pertama kali dalam sejarah, namun kecepatan ini bukanlah hal yang baik. Kultivasi Xiao Yuan merupakan Sein lapisan pertama dan mustahil untuk menahan pembaptisan prinsip dunia yang akan dia lalui untuk mencatat gelar Kaisar di wilayah leluhur. Hal ini sudah melompati dua lapisan sekaligus dan sesuatu yang sudah menentang surga itu sendiri. Surga adalah keberadaan yang absolut dan batasan surga tidak akan bisa dihancurkan bahkan sekalipun mereka binatang suci legendaris. Xiao Yuan sama sekali tidak mengindahkan perkataan Bing, dia sudah muak dengan keadaannya saat ini. Sekarang situasi ini tercipta karena dirinya, jadi dia berniat untuk menyelesaikan dengan tangannya sendiri. Kaisar Perang sudah memberikannya wawasan penuh tentang pengalamannya dan bagaimana cara membentuk dao Kaisar yang baru. Badai aura yang sangat ganas menyapu ke segala arah, bahkan ras iblis yang berniat untuk menyerang Xiao Yuan dihempaskan dengan mudah. Wilayah leluhur saat ini bergetar hebat dan tiba-tiba auranya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Keempat Kaisar yang bertarung di Lautan Bintang dapat merasakan prinsip kelima wilayah leluhur yang tiba-tiba muncul dan Kaisar Darah yang berdiri dengan kokoh sangat terkejut. Sialan, sepertinya bocah itu tidak berbicara omong kosong. Tapi bukankah ini terlalu cepat untuk mendapatkan gelar Kaisar, bagaimana mungkin prinsip wilayah leluhur mengakuinya begitu mudah? Kata Kaisar Darah dengan marah. Asteris groar, asteris. Cakar naga yang sangat kuat menyapu Kaisar Darah dan membuatnya terpental. Namun bola hitam itu melindunginya dan sisik naga mulai berjatuhan, bola hitam itu memiliki dao penghancur dan semakin kuat serangan yang dia terima maka semakin besar serangan balik yang diterima musuhnya. Api merah yang ganas menyebar ke bawah menjadi sebuah lautan. Kekuatan jiwa yang dahsyat membombardir area itu, sedangkan Kaisar Hasrat memegang tombak cahaya 7 warna yang mewakili setiap elemen. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berpikir tentang kemunculan Kaisar bergelar yang kelima. Kata Kaisar Hasrat dengan tegas. Bayangan jiwa tersenyum dan berkata, bocah itu sudah berhasil menipuku. Setelah membunuh Kaisar Darah maka aku sendiri yang akan mengajarinya sopan santun. Kaisar Darah, generasi muda sudah mulai menunjukkan taringnya. Lebih baik kau fokus dengan kami dan memberikan perlawanan. Kata Cao Yan dengan sedikit mengejek. Kaisar Darah mengerutkan keningnya dan Dimenki meledak dengan gila. Sayap hitam tumbuh di punggungnya dan auranya terlihat jauh lebih ganas. Bola hitam itu berubah menjadi sebuah tombak hitam dan Kaisar Darah tersenyum dengan puas, di tubuhnya mulai terbentuk segel dan dalam sekejap auranya terlihat lebih agung. Kekeke, kalian semua adalah katak di dasar sumur, aku menawarkan kalian keselamatan tapi sepertinya kalian ingin mati. Aku memiliki warisan dari Kaisar Penghancur, bahkan jika kalian mendapatkan bantuan dari binatang suci aku masih mampu untuk menghadapinya. Kata Kaisar Darah dengan bangga. Mereka semua maju bersama-sama dan bertarung dengan sengit. Bahkan getaran ini dapat mencapai wilayah leluhur yang jauh di bawah dan semua orang berpikir kalau era kekacauan akan terulang sekali lagi. Bab 492, Kemunculan Prinsip Terakhir Bagian 2. Salah seorang ras iblis tingkat Sein lapisan ketiga terbang ke arah Xiao Yuan, para tetua yang melihat hal ini berniat untuk menghadangnya dan menembak ke arah iblis itu. Namun iblis itu mengeluarkan kain berwarna hitam dan membuat pertahanannya dapat menerobos serangan mereka. Segera dia melesat ke arah Xiao Yuan dan ujung pedangnya mulai berdengung. Namun sebuah santri emas keluar dari dalam tubuh Xiao Yuan dan menahan pedang itu. Iblis itu tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi dan aura dunia mengamuk dengan gila. Aura dunia itu menyapu ke arah Xiao Yuan dan iblis itu, dalam sekejap tubuh iblis itu membengkak dan meledak hingga hancur berkeping-keping. Akar spiritual emas menyerap aura dunia dalam jumlah yang besar dan santri emas memadat menjadi sebuah tungku. Aura binatang suci menyebar dengan sangat gila dan menggetarkan tempat itu. Sosok Kunpeng yang sangat ganas keluar dari liontin emas dan terbang di atas Xiao Yuan. Kunpeng menatap ke arah ras iblis dan berkata, kalian sekumpulan semut. Berani menyerang teman tuan ini itu berarti kalian ingin mati. Semua ras iblis sangat terkejut mendengar pernyataan Kunpeng. Xiao Yuan ini terlalu mengerikan dengan semua dukungan kuat yang ada di belakangnya. Kunpeng mengepakkan sayapnya dan badai yang besar menyapu ke arah ras iblis. Kekuatan penghancur dari badai itu sangat luar biasa, tidak sedikit iblis yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka dan banyak dari mereka yang mati. Duan Rong dan Tiandu bergegas kembali dan melihat keributan besar, namun apa yang dia lihat saat ini adalah sosok Kunpeng yang dikenal sebagai bencana berjalan. Tungku emas di atas langit mulai berdengung dan mengejutkan semua orang. Bagi Sun Si, Duan Rong dan Tiandu sangat mengenal dengan fenomena menakjubkan ini, tidak lain dan bukan tungku itu merupakan pertanda dari prinsip wilayah leluhur dan seseorang berusaha untuk mendapatkan gelar. Bing mengambil bentuk manusianya dan berkata, karena kau sudah memulainya maka mustahil untuk berhenti sekarang. Aku akan berada di sampingmu dan menjagamu, fokuslah dan pastikan kau tidak menyerah untuk melaluinya. Xiao Yuan dapat mendengar perkataan Bing dan tersenyum, darah menyembur dari mulutnya dan aura dunia terus memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Perlahan dia memejamkan matanya dan melihat gagak emas berevolusi. Kelima elemen saling bersatu dan Xiao Yuan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di depannya saat ini terdapat 5 pilar batu yang menjulang tinggi dan sebuah kuas raksasa. Xiao Yuan sudah mendapatkan wawasan dari Kaisar Perang dan kali ini adalah ujian terakhir di mana dia akan bersatu sepenuhnya dengan prinsip wilayah leluhur untuk mencantumkan gelarnya. Prinsip dunia sudah memberikannya gelar sebagai Kaisar Perang. Karena Xiao Yuan mewarisi segala pencapaian dari pendahulunya jadi dia tidak keberatan, tapi sekarang dia harus memutuskan dao baru yang baru dia pelajari dan ini akan menentukan hidup dan matinya untuk melalui pembaptisan segel Kaisar bergelar.
Xiao Yuan duduk dan memikirkan ulang semua apa yang dia lalui sampai sekarang. Terlalu banyak hal yang menjadi kebetulan dan keberuntungan yang tidak ada habisnya, tapi untuk sekarang dia tidak bisa ragu karena sudah menetapkan tujuannya. Gumpalan cahaya mulai muncul dan sebuah suara terdengar sangat keras, manusia yang tak terikat dengan takdir. Xiao Yuan sang pewaris sejati dari Kaisar Perang. Siapa kau? Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Siapa aku? Aku tidak memiliki nama dan kau bisa menganggapku sebagai kehendak dari prinsip wilayah leluhur yang memberikan pengakuannya kepadamu. Bab 493. Menunggu adalah pilihan terbaik. Bolehkah aku bertanya, sebenarnya mengapa kau menyebutku sebagai orang yang tidak terikat dengan takdir? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Pohon keabadian, angin kematian dan angin kehidupan, serta membentuk dunia di dalam tubuhmu yang sudah memiliki makhluk hidupnya sendiri. Kau sudah jauh melompati takdirmu, keberadaanmu sudah seperti pencipta dunia itu sendiri. Xiao Yuan terkejut dengan hal ini dan masih tidak mengerti apa maksud sebenarnya dari prinsip wilayah leluhur. Singkatnya kau sudah menempuh jalan yang sangat tabu, yaitu untuk dapat mengendalikan kehidupan dan kematian serta menjadi makhluk abadi. Xiao Yuan membuka matanya lebar-lebar dan berkata, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi makhluk abadi dan menentang hukum alam. Entah kau melakukannya secara sadar atau tidak itu semua tidak penting. Sekarang kelima dunia akan menyatu kembali dan salah satu dewa akan muncul. Keberadaan dewa sendiri itu berada di atas kaisar bergelar dan dengan memiliki kendali penuh atas prinsip dimensi mereka kekuatannya jauh lebih mengerikan. Karena itulah alasan mengapa aku tidak menolakmu, singkatnya kami membutuhkanmu untuk menstabilkan segalanya. Jadi semuanya tidak gratis, tanya Xiao Yuan dengan kesal. Tidak juga, kau menginginkan gelar kaisar yang sejak awal ditugaskan untuk merawat wilayah leluhur. Sejak awal jika kau memang menginginkan hal ini maka tanpa kau sadari itu sudah merupakan tanggung jawabmu. Apakah dewa yang kau maksud adalah sebuah tingkatan yang berada di atas kaisar bergelar? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Kaisar bergelar sendiri tidak lebih sekedar kultivator tingkat Sen puncak yang dapat mengendalikan prinsip wilayah. Sedangkan tingkat dewa itu sendiri adalah kultivator yang memiliki sudah menyatukan semua prinsip dunia di dimensinya sendiri. Dimensi terdekat sekarang sudah saling berdekatan, kali ini peran kelima kaisar sangat dibutuhkan terutama dirimu sang kaisar perang. Gelar kau sudah memilikinya dan sekarang tetapkan nama Dao milikmu. Xiao Yuan merasakan tekanan yang luar biasa dengan semua beban yang jatuh di pundaknya, namun Xiao Yuan tidak terlalu peduli dan matanya tertuju kepada monumen di depannya, segera dia berkonsentrasi penuh dalam pertumbuhan Dao miliknya dan nama apa yang pantas untuk dia gunakan. Di sisi lain pertarungan terus berlanjut selama beberapa hari. Bing yang melihat gelombang besar pertempuran dan perubahan yang terjadi di wilayah leluhur menjadi sangat cemas, jika saja Kaisar Bintang masih hidup mungkin wilayah leluhur tidak akan kacau seperti sekarang. Bing mengambil giok pasif dari tangan Xiao Yuan dan mengeluarkan lantai bersama dengan Lei Yunting secara paksa. Lantai juga dapat merasakan perubahan besar yang terjadi dan dia sangat terkejut melihat tungku emas di atas kepala Xiao Yuan. Mustahil, lantai menutup mulutnya dan sangat terkejut. Pikirkan ini nanti, aku merasakan sosok yang mengerikan, kata Bing sambil melihat ke atas langit. Lei Yunting melihat ke arah Xiao Yuan yang memiliki banyak luka dan dengan cemas berkata, Senior, apa yang terjadi kepada suamiku? Zi keluar dari mahkota Lei Yunting dan berkata, Putri tidak perlu cemas. Dia saat ini berniat mendapatkan gelar kaisar, tapi suami putri akan menerima pembaptisan yang sangat berat untuknya mengingat dia sudah melampaui batasan, jika putri mengganggunya sekarang maka dia akan mati di bawah hukuman dunia. Apakah tidak ada cara untuk membantunya? Tanya Lei Yunting yang berlinangan air mata. Pilihan terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah menunggunya. Terlepas dia bisa melakukannya atau tidak itu tergantung usahanya sendiri, kata lantai dengan jujur. Bab 494, Kemunculan Dewa Penguasa Dimensi. Bing melirik ke arah lantai dan berkata, Phoenix, kita tidak bisa berdiam diri di sini saja, kau merasakannya juga bukan? Benar, lantai memberi hormat kepada Lei Yunting dan berkata, Putri. Saat ini situasi wilayah leluhur sedang tidak baik-baik saja, aku dan Kunpeng harus masuk dalam pertempuran. Baik, bunuh semua ancaman, kata Lei Yunting dengan tegas. Bing melirik ke arah ras manusia dan berubah ke wujud aslinya. Lantai juga berubah menjadi Phoenix api yang sangat ganas dan semua orang dipaksa menjauh karena tekanan binatang suci yang luar biasa. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Ada yang berani menyentuh Xiao Yuan maka aku akan membuatnya mengalami siksaan yang paling buruk. Kalian para ras manusia harus menjaganya dengan baik. Mungkin kekuatan Xiao Yuan akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis ini. Bagi kalian ras iblis, jika kalian masih memiliki keberanian untuk bertarung maka akan kupastikan tidak akan ada ras iblis di wilayah leluhur nantinya. Teriak Bing dengan sangat keras. Asterisk groar, asterisk. Dari kejauhan ras monster saling berdatangan satu persatu. Aura mereka terlihat sangat mengagumkan dan di atas langit raungan binatang suci Kilin menggema dengan sangat liar. Monster tua itu akhirnya datang, kata lantai dengan senyum yang mengejek. Sosok Kilin terlihat sangat mengerikan, api ungu yang menyelimuti tubuhnya dengan tanduk dan cakar yang sangat tajam. Kilin terkenal dengan kekuatan fisiknya yang dapat menyaingi naga sejati, karena itulah dia hampir mustahil dikalahkan dalam perbandingan kekuatan fisik. Lama tidak bertemu Kunpeng, Phoenix, situasinya saat ini mengharuskan kita bekerja sama. Di mana harimau langit sialan itu? Tanya Kilin dengan aura yang gila. Tubuhnya hancur dan sekarang masih dalam proses membentuk ulang tubuhnya. Kilin, saat ini perintahkan mereka untuk mengawasi ras iblis, kita membutuhkan Xiao Yuan sebagai kekuatan tambahan. Kata Bing dengan keras. Kilin melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, tenang saja, anak ini memiliki perlindungan dari prinsip wilayah leluhur. Aku bisa bekerja sama dengan hal ini, sekarang ayo pergi dan bergabung dengan Patua Naga. Kilin melesat ke atas langit dengan kecepatan yang luar biasa, Bing dan lantai menyerahkan sisanya kepada mereka semua dan mengikuti Kilin dari belakang. Monster Ki meledak dengan gila dan semua ras monster terlihat melindungi Xiao Yuan sesuai dengan perintah Kilin.
Perintah dari binatang suci adalah mutlak dan siapapun yang berniat mengganggu Xiao Yuan mereka akan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Duan Rong dan Tiandu sendiri masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Xiao Yuan baru mengambil terobosan ke tingkat Sein dan akan memperoleh gelar kaisar. Jika ini berjalan lancar maka mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang diperoleh Xiao Yuan. Selain dirinya adalah kaisar bergelar, dia memiliki dukungan dari beberapa bintang suci legendaris. Takutnya di wilayah leluhur tidak ada satupun orang yang memenuhi syarat untuk berurusan dengannya. Di sisi lain Kaisar Dara terus-menerus menyerang dengan brutal. Walaupun dia berhadapan dengan 3 kaisar sekaligus dan naga sejati, dia masih bisa bertarung dengan luka di tubuhnya. Asteris krak, asteris. Retakan ruang yang sangat besar mulai terbentuk dan seketika menghentikan mereka semua. Sosok ras mayat mulai keluar dari retakan ruang dan dia memandang ke bawah dengan ekspresi yang sangat senang. Gawat, Kaisar Dara mengerutkan keningnya dan terlihat waspada. Siapa kau? Teriak Cao Yan dengan marah. Aura yang sangat kuat meledak dari ras mayat dan memberikan tekanan dunia yang sangat kuat. Mereka semua ditekan secara maksimal dan ras mayat itu tertawa dengan sangat keras. Hahaha, dewa ini adalah Jiang Kaifeng, jadi ini sosok yang menguasai dimensi ini. Dewa ini akan menelan prinsip dunia ini dan menjadikannya sebagai milikku. Kalian semua lebih baik menyerah dan bergabunglah dengan dewa ini sebagai ras mayat. Kata Jiang Kaifeng dengan aura yang sangat mendominasi. Bab 495. Tidak berdaya. Tatapan Jiang Kaifeng sudah memberikan tekanan yang sangat kuat kepada mereka semua dan kurang lebih mereka semua sudah tahu siapa dia. Kelima dimensi saling berdekatan dan kemungkinan Jiang Kaifeng dalam penguasa salah satu dimensi yang berusaha untuk mengambil alih dimensi yang lainnya. Groar, aku naga sejati salah satu bintang suci tidak pernah melihat orang yang sangat sombong seperti ini. Karena kau sangat ingin mati maka raja ini akan membantumu. Naga itu menyemburkan api yang sangat dahsyat yang mengarah langsung ke Jiang Kaifeng. Kimayat meledak dengan sangat gila dan Jiang Kaifeng tersenyum jijik. Hanya seekor kadal dan berani menyerangku. Ini bukan kali pertama aku membunuh kadal sepertimu. Jiang Kaifeng melambaikan tangannya dan kimayat itu berubah menjadi tangan raksasa. Ketika api itu menyentuh tangan raksasa itu, tiba-tiba api itu dengan cepat dipadamkan dan tangan raksasa menamparkan tubuh naga yang membuatnya terlempar ke belakang. Sisik naga mulai berjatuhan dan semua orang tahu bahwa jelas Jiang Kaifeng menggunakan kekuatan dunia yang di bawah kendalinya. Kaisar Dara sejak awal sudah mengetahui tentang keberadaan para dewa ini, sekarang semua rencananya untuk menjadi dewa sudah gagal dan jika dia tidak tunduk maka dia akan mati di tangan Jiang Kaifeng. Puan, jika aku menyerah dan menjadi bawahanmu, apakah Anda akan membiarkanku hidup? Tanya Kaisar Dara dengan ekspresi yang serius. Bajingan, teriak ketiga kaisar dengan kemarahan yang besar. Cao Yan mengangkat tangannya dan bola api yang besar dilempar langsung ke arah Kaisar Dara, namun Jiang Kaifeng dengan santai menghentikannya dan terlihat sangat puas. Sepertinya kau cukup pintar, selama kau mau tunduk maka dewa ini akan membiarkanmu tetap hidup di bawah perlindungannya. Kata Jiang Kaifeng dengan tegas. Kalau begitu saya bersedia, mereka semua tidak akan mau untuk tunduk kepada Anda. Tidak perlu repot-repot untuk bernegosiasi, mari kita bunuh mereka bersama Tuan. Kata Kaisar Dara dengan dimenki yang meledak-ledak. Kalian berdualah yang akan mati. Sebuah teriakan yang sangat keras menggema di lautan bintang. Sosok Phoenix, Kunpeng dan Kilin satu persatu muncul dan aura binatang suci yang sangat kuat meledak-ledak. Jiang Kaifeng tersenyum dan kedatangan mereka sungguh membuatnya sangat bersemangat untuk bertarung. Kilin mengambil bentuk setengah manusia dan dengan kecepatan yang luar biasa dia berdiri di belakang Jiang Kaifeng. Tinjunya yang diselimuti api ungu menyapu tubuh Jiang Kaifeng yang membuatnya terlempar. Kunpeng mengepakkan sayapnya dan bila angin hitam melesat ke arah Jiang Kaifeng, api Phoenix yang sangat kuat juga ditembakkan dan ledakan besar menyelimuti area itu dengan aura binatang suci yang sangat mengerikan. Aura membunuh yang sangat kuat meledak dengan sangat gila. Sosok Jiang Kaifeng keluar dengan tubuh yang tanpa luka sedikitpun. Dia merasa sangat kesal dan niat membunuh ditujukan kepada semua orang. Kimayat meledak dengan gila dan Jiang Kaifeng berkata, seekor semut mereka harus merangkak di tanah, matilah. 4 bola hijau mulai terbentuk dan berubah menjadi sebuah paku. Masing-masing dari paku itu melesat ke arah keempat binatang suci dan menusuk tubuh mereka. Keempat binatang suci seolah kehilangan kendali kekuatan tubuhnya dan paku itu menyeret mereka turun ke bawah. Mereka jatuh seperti sebuah meteor dari atas langit dan menabrak tanah dengan sangat keras. Paku itu menancap di tanah dengan kuat dan energi di dalam tubuh mereka seolah diserap oleh paku itu. Bab 496. Kebenaran Kaisar Hasrat Suking. Keempat binatang suci sekarang sudah disegel dan tidak mampu melepaskan diri dari paku yang menahan mereka. Paku itu mengandung hukum kekuatan dunia yang berada di bawah kendali Jiang Kaifeng. Untuk melepaskannya itu sudah seperti mengangkat dunia itu sendiri. Ketiga kaisar melihat kehebatan ini dan bahkan untuk melawan satu binatang suci saja mereka belum tentu yakin akan menang. Tapi Jiang Kaifeng menyingkirkan mereka seolah tidak berarti sama sekali. Kaisar Hasrat melepaskan cadar yang menutupi wajahnya, pesona yang luar biasa dipancarkan dari sosoknya yang tiada tandingan. Walaupun dia berasal dari ras iblis namun sosoknya sudah seperti dewi yang dapat memikat siapapun di sekitarnya. Jiang Kaifeng sangat terpesona dengan kecantikan Kaisar Hasrat, begitu juga dengan ketiga kaisar lainnya. Namun Kaisar Hasrat hanya fokus kepada Jiang Kaifeng dan mengabaikan yang lainnya. Aku adalah Kaisar Hasrat yang bernama Suking yang berasal dari ras iblis. Dengan nama besar ayahku Kaisar Bintang dan gelarku sebagai salah satu kaisar, aku bersumpah akan membunuhmu dan menyingkirkan semua ancaman dari wilayah leluhur. Teriak Suking dengan sangat keras. Kaisar Dara, bayangan jiwa dan api abadi sungguh terkejut dengan pernyataan ini. Kaisar Hasrat selalu menyembunyikan dirinya dan kebenaran wajah aslinya dan asal-usulnya sangat mencengangkan. Gadis cantik yang kejam, lalu bagaimana jika kau menjadi wanita dari dewa ini? Tanya Jiang Kaifeng dengan penuh nafsu. Itu tergantung dengan kemampuanmu. Apakah kau berani menahan satu serangan dariku? Kata Suking dengan sedikit memancing. Maka lakukanlah, jangan merengek jika kau gagal, kata Jiang Kaifeng dengan nada yang sombong.
Su King melihat ke arah Cao Yan dan Jiaxi, kalian berdua urus bajingan darah itu. Mulai sekarang aku akan mengurus orang ini. Apakah kau punya cara untuk mengalahkannya? Tanya Cao Yan dengan penasaran. Entahlah, berhasil atau tidak, hidup atau mati semuanya tergantung pada serangan ini. Aku menyimpan pil roh sumber kekuatan yang berisi serangan penuh dari kekuatan ayahku, bahkan Long Zhu yang memiliki tubuh yang sangat keras akan berpikir dua kali jika menerima serangan ayahku. Kata Su King dengan jujur. Cao Yan dan Jiaxi sekarang paham mengapa naga sejati bisa bersama dengan King Su, dia memiliki kartu as yaitu serangan penuh dari kekuatan Kaisar Bintang. Terlebih medan pertarungan ini adalah wilayah Kaisar Bintang dan Dao Langit Bintang akan semakin kuat. Segera mereka berdua terbang ke arah Kaisar Darah dan memulai pertarungan yang sebelumnya mereka lakukan. Aura dunia saling beradu satu sama lain dan gelombang ki meledak dengan sangat ganas. Semua orang yang berada di bawah dapat melihat langit hitam dan kengerian dari pertarungan Kaisar bergelar. Su King mengeluarkan sebuah pil roh yang berbentuk bintang, dia meremasnya sampai hancur dan berubah menjadi sebuah bola cahaya. Sebenarnya dia tidak ingin menggunakan pil roh ini mengingat pil roh ini adalah sesuatu yang diberikan ayahnya ketika masih hidup. Pil roh ini diberikan oleh Kaisar Bintang sebagai jaminan untuk perlindungan, tapi sepertinya dia harus berpisah dengan harta berharga miliknya demi menyingkirkan ancaman terbesar bagi wilayah leluhur. Jiang Kaifeng memiliki kekuatan di atas Kaisar bergelar, sosoknya sangat mengerikan dan dao hasrat miliknya tidak akan mampu melawannya. Bintang-bintang yang ada di lautan bintang mulai berdengung dan tiba-tiba gelombang aura yang sangat kuat melonjak dengan sangat gila. Jiang Kaifeng sedikit terkejut dengan dao macam apa yang digunakan oleh Su King, kekuatan ini sudah jauh melebihi kekuatan Kaisar dan seiring berjalannya waktu terus bertambah kuat. Bab 497, Pengakuan untuk seorang jenius. Ratusan cahaya bintang mulai berkumpul menjadi bola cahaya putih yang sangat besar, auranya terlihat sangat agung dan para kaisar tahu benar kekuatan mengerikan macam apa ini. Di dalam lautan bintang Kaisar Bintang hampir mustahil untuk dilawan, bahkan binatang suci legendaris tidak akan berani bertarung di lautan bintang. Dao yang digunakan Kaisar Bintang adalah meminjam energi dari ratusan bintang, karena itulah pada zamannya dia hampir mustahil untuk ditandingi dan dikatakan sebagai pemilik Dao yang paling kuat. Kaisar Darah dengan cemas berteriak, "Tuan, jika Anda bermaksud untuk menunggunya selesai maka lebih baik segera hentikan dia." Hasrat bermaksud untuk menggunakan Dao Langit berbintang, kekuatan penghancur dari energi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Lawanmu adalah kami. Jiaxi muncul di depan Kaisar Darah dan pedang jiwanya yang besar menamparkan Kaisar Darah dengan sangat keras. Tubuh Kaisar Darah terhempas dan naga api merah yang tercipta dari api suci milik Cao Yan melahapnya. Namun bola hitam dan darah yang dikendalikan Kaisar Darah masih mampu melindunginya, walaupun sulit untuk berhadapan dengan kedua orang ini tetapi dia masih sanggup untuk bertahan menunggu Jiang Kaifeng membantunya. Ho, jadi kekuatan yang agung ini berasal dari energi bintang yang berkumpul menjadi satu, luar biasa. Dewa ini sangat kagum dengan orang yang mampu memiliki dao yang agung ini. Orang itu layak untuk disebut sebagai jenius yang sesungguhnya, kata Jiang Kaifeng dengan penuh kekaguman. Jiang Kaifeng semakin iri dengan orang-orang dari dimensi ini. Sayangnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, parahnya mereka membagi prinsip dunia menjadi beberapa bagian. Jika terdapat satu orang penguasa yang menjadi pemilik sah prinsip dunia, maka orang itu akan menjadi dewa yang sebenarnya. Terlebih jika orang itu adalah sosok yang disebut sebagai Kaisar Bintang, Jiang Kaifeng tidak akan mampu melawannya di tingkatan yang sama namun sayangnya Kaisar Bintang sudah mati dan hanya meninggalkan warisannya kepada gadis kecil. Baiklah, untuk menghargai sosok dari Kaisar Bintang sebagai orang yang jenius, tunjukkan kemampuan terakhirnya. Aku tidak akan lari dan akan menghancurkannya dengan kekuatanku, teriak Jiang Kaifeng dengan sangat tegas. Su King tersenyum dan berkata, terima kasih. Jika ayahku mendengar hal ini dia pasti sangat senang mendengar pengakuan orang kuat sepertimu. Tapi wilayah leluhur adalah tempat di mana ayahku lindungi sejak dulu, karena jalan kita berseberangan maka hanya ada salah satu dari kita yang akan hidup. Maka keluarkan semuanya dan jangan tahan apapun, dewa ini akan menunggumu sampai selesai. Teriak Jiang Kaifeng dengan tegas. Kaisar Darah hanya bisa menggelengkan kepalanya dan harus diakui walaupun ras mayat ini sangat biadab tetapi dia juga seorang kultivator. Selama dia menemukan sesuatu yang dia hargai atau lawan yang layak, maka mereka akan mengeluarkan semuanya demi mengalahkan lawannya. Sekarang dia hanya bisa menahan Jiaxi dan Cao Yan sebelum semuanya selesai. Gumpalan cahaya bintang mulai berdengung dan seolah akan meledak. Cao Yan dan Jiaxi yang melihat aura menakutkan ini saling memandang dan mundur meninggalkan Kaisar Darah. Mereka tahu bahwa ledakan ini akan memiliki jangkauan yang sangat luas dan jika mereka terkena maka hidup mereka akan dalam bahaya. Kaisar Darah juga merasa ketakutan dan segera turun kembali ke wilayah leluhur. Tidak peduli apapun yang terjadi dia tidak bisa terlibat dalam hal yang gila ini. Bab 498. Ledakan Bintang. Jiaxi dan Cao Yan kembali ke bawah untuk menjaga Xiao Yuan. Di sana ras monster sudah berjaga dari ras iblis yang merupakan bawahan dari Kaisar Darah. Tiandu dan para tetua sekte juga tidak bergerak dari tempatnya dan fokus mereka saat ini hanya untuk melindungi Xiao Yuan. Lei Yunting, Kai Lin, Qin Yue, Tao Lingwan dan Jia Yi juga berada di bawah. Saat ini mereka cukup khawatir dengan apa yang sedang Xiao Yuan lakukan. Sudah beberapa hari Xiao Yuan melakukan pembaptisan dan seiring berjalannya waktu kultivasinya terus melonjak ke tingkat Sein. Namun pembaptisan surga yang sebenarnya akan terjadi ketika Xiao Yuan mendapatkan gelar Kaisar, namun dilihat dari tingkatnya yang terus melompat. Bahaya yang akan dihadapi Xiao Yuan akan jauh lebih berat dan mungkin mengancam nyawanya. Cao Yan meminta Jiaxi untuk tetap tinggal, sedangkan dia akan membebaskan semua binatang suci yang disegel oleh paku Jiang Kaifeng. Duan Rong yang melihat kedatangan Jiaxi segera terbang ke arahnya, orang tua ini telah melihat Kaisar bayangan jiwa. Jiaxi mengangkat tangannya dan bersandar di pohon, dia cukup kelelahan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Walaupun lukanya tidak terlalu berbahaya tapi tenaganya hampir habis mengingat sudah berhari-hari dia bertarung dengan Kaisar Darah. Jiaxi menarik aura dunia menggunakan kekuatan prinsip untuk mengisi kembali sumber ki miliknya.
Untungnya dia tidak berhadapan langsung dengan Jiang Kaifeng, jika tidak mungkin dalam beberapa serangan dia akan mati. Puan, bagaimana situasi pertarungan saat ini? Apakah Kaisar Darah sekuat itu sampai membuat keempat binatang suci dan tiga kaisar bergelar bergerak bersama? Tanya Duan Rong dengan hormat. Kaisar Darah tidak sekuat itu. Walaupun aku tidak yakin akan menang jika pertarungan 1 lawan 1, tapi dia tidak akan memiliki momentum sekuat ini. Seorang musuh yang berasal dari dimensi lain, dia memiliki kekuatan yang berada di atas Kaisar bergelar. Sekarang Kaisar Hasrat sedang menahannya dengan teknik yang dia warisi dari Kaisar Bintang, tapi aku tidak yakin apakah itu cukup membunuhnya atau tidak. Jiasi melanjutkan, sekarang dengarkan perintahku. Pergilah dan temui para komandan Kaisar dan katakan yang sebenarnya. Kita akan bertarung sampai mati dan mempertahankan wilayah leluhur. Jika Kaisar Hasrat kalah maka kita harus segera membantunya. Sampaikan juga bahwa Kaisar Darah adalah seorang pengkhianat yang menjual wilayah leluhur untuk musuh asing. Kata Jiasi dengan tegas. Baik, Duan Rong tidak menyangka bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya jadi dia segera pergi dan mengutus orang lain untuk menyelesaikan dekret Kaisar. Jiayi menghampiri ayahnya dan menangis seperti gadis kecil. Jiayi meminta bantuan ayahnya agar membantu Xiao Yuan, namun Jiasi tidak bisa melakukan apapun. Bahkan jika dia memiliki sedikit kendali terhadap prinsip wilayah leluhur, masalah ini sudah di luar batasannya. Cahaya bintang terus-menerus membesar dan Su King mengendalikannya dengan sangat sempurna. Kekuatan bintang sama sekali tidak menolaknya dan Jiang Kaifeng sangat kagum dibuatnya. Su King membentuk segel di tangannya dan melambaikan tangannya, gelombang bintang. Bola cahaya bintang itu melesat ke arah Jiang Kaifeng dan dengan kedua tangannya Jiang Kaifeng berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ki mayat meledak dengan dalam jumlah yang besar, namun Su King juga mendorong ki miliknya sampai pada batasnya. Setelah beberapa waktu Jiang Kaifeng mulai merasa tidak tahan, tubuhnya diseret oleh bola cahaya bintang sejauh puluhan kilometer. Setelah merasa cukup jauh Su King meremas tangannya dan bola cahaya bintang meledak. Asteris boom, asteris. Gelombang ledakan bintang menciptakan daya hancur yang luar biasa, bahkan dalam radius 5 km semuanya hancur total menjadi debu. Batu-batuan dan bintang di sekitarnya disapu bersih oleh gelombang penghancur yang sangat dahsyat ini, bahkan mereka yang berada di wilayah leluhur dapat merasakan semburan aura panas dari ledakan kekuatan bintang yang sangat dahsyat. Bab 499. Selamat. Su King sudah kehabisan tenaganya dan nafasnya mulai terengah-engah, pusaran badai bintang masih terlihat jelas dari kejauhan dan mungkin akan masih dalam kondisi seperti ini selama puluhan tahun. Kekuatan serangan penuh yang ditinggalkan ayahnya yaitu Kaisar Bintang sangatlah luar biasa, dia layak mendapatkan pujian sebagai salah satu pemilik dao terkuat sepanjang sejarah. Energi yang dipinjam terlalu ganas dan panasnya cukup membuat semua benda di sekitarnya menjadi debu. Namun dia saat ini penasaran dengan hidup dan mati Jiang Kaifeng, di bawah kekuatan luar biasa seperti ini jika dirinya mampu bertahan maka ini akan menjadi kekalahannya. Dari tengah badai ledakan bintang aura dunia yang sangat kuat meledak, Jiang Kaifeng terlihat cukup berantakan dan di depannya terdapat sebuah perisai emas yang memancarkan kekuatan dunia yang sangat kuat. Perisai dunia adalah kekuatan dari dunia yang berada di bawah kendalinya, kekuatan bintang ini sungguh sangat luar biasa dan memberikan daya hancur yang besar. Kaisar Bintang memang layak mendapatkan pujian sebagai jenius sejati, dia bahkan dapat menciptakan dao langit bintang yang memiliki kekuatan penghancur yang melebihi batasannya. Kaf, luar biasa, dewa ini menginginkan kekuatan seperti ini, teriak Jiang Kaifeng dengan keras. Dari retakan ruang hampa aura dunia mulai menyembur keluar dan membantu memulihkan luka di tubuh Jiang Kaifeng. Su King sudah kehabisan tenaga dalam satu serangan ini, namun dia sudah cukup puas dengan semua usahanya. Sepertinya ini adalah akhir dari wilayah leluhur, kata Su King dengan ekspresi yang sedih. Asteris boom, asteris. Tiba-tiba dunia mulai berguncang dan petir emas mulai menggelegar di atas langit. Su King dan Jiang Kaifeng tahu betul dengan perubahan yang terjadi ini dan semua ini disebabkan karena prinsip dunia. Cao Yan yang membebaskan kelima binatang suci dengan kekuatan prinsip dunia terlihat sangat kelelahan. Bing hanya melihat ke atas langit dan walaupun lukanya cukup parah tetapi dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Semua orang di wilayah leluhur dapat melihat dua kata yang penuh terbentuk di atas langit. Dua kata itu memancarkan dao agung yang merupakan gelar yang diberikan prinsip dunia kepada seorang yang berhasil memurnikan kekuatan prinsip. Kaisar Darah merasa ketakutan dengan gelar yang didapatkan Xiao Yuan dan Jiasi melihat ke atas langit dengan senyum yang lebar. Walaupun masih samar namun mereka sudah dapat menebak apa yang dilakukan Xiao Yuan. Pemadatan dao Kaisar yang dilakukan Xiao Yuan sudah selesai dan sekarang dia menggunakan dao harmonisasi siklus. Jiasi menyuruh semua orang menjauh dari sana dan meninggalkan Xiao Yuan untuk upacara terakhir. Langit berubah menjadi sangat gelap dan aura dunia mengamuk dengan gila. Tungku emas di atas kepala Xiao Yuan perlahan masuk ke dalam tubuhnya dan berada di dalam dunia dan tian miliknya. Di atas langit cahaya 5 warna jatuh ke arah Xiao Yuan dengan momentum yang luar biasa. Xiao Yuan tidak berusaha untuk menghindarinya dan menerima semuanya dengan pasrah. Asteris boom, asteris. Xiao Yuan terkena cahaya itu dengan sangat telak dan menciptakan lubang yang sangat dalam. Dari langit cahaya 5 warna terus menyembur dan Xiao Yuan merasakan rasa sakit yang luar biasa seolah jiwanya sedang ditekan hingga mendekati kehancuran. Jiang Kaifeng yang melihat ini dengan kesadaran ilahinya tidak menyangka kalau ada bakat lain yang cukup luar biasa. Dapat memicu cahaya pencerahan tertinggi dari pembaptisan gelar Kaisar adalah prestasi yang sudah bisa dia banggakan. Walaupun kurang dalam wawasan tetapi tempat ini dipenuhi dengan bakat-bakat seperti monster, hal ini semakin menambah minatnya untuk menaklukkan tempat ini terlebih dahulu. Bab 500. Lahirnya Kaisar Perang. Di dalam laut kesadaran Xiao Yuan cahaya 5 warna itu terus menyerang. Namun kekuatan 5 elemen yang terkandung dapat diserap oleh akar spiritual emas dengan sangat baik. Bentuk jiwa gagak emas juga mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Sekarang ukurannya dapat menyaingi Phoenix dan auranya dapat disetarakan dengan binatang suci. Gagak emas juga memiliki tambahan 6 kaki dan berubah menjadi gagak emas berkaki 9 yang memiliki 2 perubahan aura kehidupan dan kematian.
Pohon keabadian di dalam dunia dan tian miliknya meledakkan aura elemen kayu yang memberikan perubahan besar kepada tubuh Xiao Yuan. Api suci miliknya menjadi sangat kuat dan petir emas mengamuk dengan gila. Rambutnya yang hitam berubah menjadi warna perak, di sisi lain matanya berubah menjadi warna emas dan Sein Qi miliknya berubah menjadi kaisar Qi yang sangat kuat. Xiao Yuan dapat melihat segala sesuatu dengan sangat jelas dan memiliki kendali penuh dalam kekuatan prinsip dunia. Nama kaisar perang yang baru sudah tertulis jelas di atas langit dan setelah beberapa waktu akhirnya pembaptisan Xiao Yuan selesai. Dari dalam lubang yang dalam Xiao Yuan perlahan mulai berdiri dan auranya menyembur dengan sangat gila. Tiandu melihat ke atas langit dan nama besar dari kaisar perang membuatnya sangat kagum. Jiasi sangat puas melihat hal ini dan tidak terkecuali kelima istri Xiao Yuan yang bahagia melihat Xiao Yuan yang baik-baik saja. Xiao Yuan mengirimkan pesan kesadaran ilahi kepada kelima istrinya dan meminta maaf sudah membuat mereka khawatir, sekaligus dia harus berhadapan dengan musuh yang kuat dan meminta mereka untuk menunggunya. Xiao Yuan muncul di belakang mereka berlima dan mereka semua bergegas berebut memeluknya, semua orang kecuali Jiasi berlutut di tanah dan menyembah kaisar perang yang baru terlahir. Salam untuk kaisar perang, kata semua orang dengan hormat. Xiao Yuan menatap ke bawah dan berkata, sekarang kalian tahu bahwa situasinya tidak bagus sekarang. Aku adalah kaisar perang pada masa ini dan mewarisi tekad dari leluhurku serta mendapatkan kepercayaan dari prinsip wilayah leluhur. Xiao Yuan menatap ke atas langit, musuh luar saat ini sudah masuk. Mulai sekarang aku akan mengambil alih pertarungan dengannya. Untuk kaisar darah, aku pastikan kau akan mati di tanganku. Suara Xiao Yuan menggema di seluruh wilayah leluhur dan terdengar di telinga semua orang dengan sangat jelas. Legenda kaisar perang yang tak terkalahkan belum selesai, kali ini mereka melihat pewarisnya dan kebanyakan pewaris memiliki kekuatan di atas pendahulunya. Jika kaisar perang yang dulu pemilik dari hukum pertempuran surga, maka kaisar perang yang sekarang sudah berevolusi dengan hukum siklus yang jauh lebih kuat. Kalian berlima dengarkan aku, musuh kali ini sangat berbahaya dan jika aku membiarkannya maka wilayah leluhur akan ditelan olehnya. Sebagai salah satu kaisar bergelar itu sudah menjadi kewajibanku untuk menyingkirkan ancaman dan membawa kesejahteraan untuk wilayah leluhur. Kata Xiao Yuan kepada kelima istrinya. Suami sudah banyak berubah, kita orang dewasa memiliki tanggung jawab, kata Lei Yunting dengan senyum yang menawan. Benar, suami kita tidak pernah kalah, selesaikan dia dan pastikan kembali dengan selamat. Kami akan menunggumu dengan sabar, kata Qin Yue dengan senyum yang hangat. Kailin, Tao Lingwan dan Jia Yi mengangguk dan mendukung apapun keputusan Xiao Yuan, melihat mereka membuat Xiao Yuan menjadi tenang. Xiao Yuan melihat ke arah Tiandu dan memberi hormat serta izin darinya untuk melangkah dalam hal besar. Bersambung,